Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Didi Supriyatna, asal pendidikan vokasional teknik mesin. Kali ini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian dalam materi Pekerti tahun 2021 yang dibawakan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI. Dalam materi ini, tujuan yang akan kita capai adalah pertama, peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Yang kedua, peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Dalam materi ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah bagaimana teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang kedua, tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh dosen dalam melakukan pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan evaluasi bahan ajar yang telah kita buat. Yang keempat, rubrik atau kriteria penilaian. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Nah, sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar, secara mendasar perlu dipahami tentang definisi atau pengertian dari bahan ajar itu sendiri. Yang pertama, bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menurut National Center for Competence-Based Training, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Nah, di slide berikutnya, kita akan menjelaskan fungsi bahan ajar. Jadi, fungsi bahan ajar itu dibedakan menjadi tiga macam menurut Prastowo. Yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Dalam hal ini peserta tidak bersifat pasif. Sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individu antara lain, bahan ajar berfungsi sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Yang ketiga, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok sendiri. Berikutnya adalah sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah,
Setelah kita belajar fungsi, berikutnya adalah kita mempelajari tentang karakteristik bahan ajar. Yang pertama, eh, karakteristik bahan ajar adalah dia bersifat self-instruksional. Ya. Apa itu self-instruksional? Self-instruksional memiliki karakter yang pertama, bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua, bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Yang ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik. Kedua, bahan ajar memiliki karakteristik self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, bahan ajar itu sifatnya stand-alone. Ya. Jadi, bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat, memiliki sifat adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, bahan ajar harus memiliki karakter user-friendly. User-friendly yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi dengan sejelas-jelasnya. Baik, tadi kita sudah berkaitan dengan karakter bahan ajar atau karakteristik bahan ajar. Kali ini kita akan ragam atau jenis-jenis bahan ajar. Ya. Pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara. Ya. Jadi para ahli ini mengelompokkan bahan ajar. Menurut Henich, ya, Henich dan kawan-kawan mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead transparansis, proyeksi komputer. Ketiga, bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Keempat, ya, bahan ajar video. Nah, bahan ajar video itu seperti video dan film. Bahan ajar media komputer, nah, misalnya komputer mediasi instruction, komputer based multimedia atau hypermedia. Nah, kedua, menurut Ellington dan Rees mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya, yaitu bahan ajar cetak dan duplikatnya, misalnya handout, lembar kerja peserta didik, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya flip chart, poster, model, dan foto. Berikutnya adalah bahan ajar display diam. Ya, apa itu bahan ajar display diam? Nah, bahan ajar display diam itu contohnya adalah slide, kemudian film strip, dan lain-lain. Ya. Kemudian bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tips, dan siaran radio. Bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, misalnya program slide suara, program film strip bersuara, tape model, dan tape realia. Ya. Kemudian bahan ajar video, misalnya siaran televisi dan rekaman video tape. Berikutnya adalah bahan ajar komputer, ya. Misalnya komputer assist
assisted instruction dan computer based tutorial. Ketiga, menurut Roundtree, ya, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya, yaitu bahan ajar berbasiskan cetak, termasuk di dalamnya buku, pamflet, panduan belajar, eh, panduan belajar peserta didik, bahan tutorial, buku kerja peserta didik, peta chart, foto, bahan, bahan dari majalah dan koran, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah bahan ajar yang berbasiskan teknologi seperti audio kaset, siaran radio, slide, film strip, film, video kaset, siaran televisi, video interaktif, komputer based tutorial, dan multimedia. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek, seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Yang keempat, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, misalnya telepon dan video conference. Nah, berdasarkan berbagai sudut pandang beberapa ahli tersebut, bahan ajar dapat dibagi dalam 2 kelompok besar. Yang pertama adalah jenis bahan ajar cetak, ada buku, modul, handout, dan lembar kerja. Yang kedua adalah bahan ajar non-cetak. Ya. Bahan ajar non-cetak dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparancies, ya, atau ini yang kita kenal dulu sebelum ada proyektor kita menggunakan OHT, ya. Nah, berkaitan dengan bahan ajar, yang pertama adalah buku, ya. Jadi di sini buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Bagaimana buku itu tersusun? Nah, yang pertama, buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Nah, fungsi buku ini sangat membantu guru dan dosen, ya, dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing. Jadi secara umum buku dibedakan menjadi 4 jenis, ya. Yang pertama buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, buku ajar, atau buku teks, ya. Jadi buku sumber yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Kemudian kedua, buku bacaan, ya. Buku bacaan yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru dan dosen, atau guru atau pengajar, ya, dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang keempat, buku ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian ada handout, ya. Jadi jenis-jenis bahan ajar yang tadi saya sudah jelaskan adalah buku, ya. Berikutnya adalah handout. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik, ya. Dalam hal ini dikutip dari Prastowo, ya, dalam Lestari. Nah, di sini guru atau dosen itu dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Ketiga, modul. Di sini ada modul. Modul adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Oleh karena itu, model harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pembelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi. Yang keempat,
ada LKS ya. Jadi LKS juga atau lembaga kerja peserta didik adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, berikutnya kita bicara tentang bagaimana kita menyusun, ya, bagaimana menyusun bahan ajar. Ya. Di sini teknik penyusunan bahan ajar cetak, ya, ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, antara lain yang pertama adalah judul ya. Judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah menyusun bahan ajar cetak ya. Di sini setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami ya oleh kita selaku penyusun bahan ajar cetak. Pertama adalah susun ya. Jadi susunan tampilan bahan ajar itu jelas dan menarik ya. Jadi pada aspek susunannya bahan ajar cetak sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah ya. Judul yang singkat dan padat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. Yang kedua, bahasa yang mudah. Jadi dalam penyusunan bahan cetak itu bahasa harus mudah dipahami oleh peserta didik ya selaku pengguna. Ketiga, mampu menguji pemahaman. Ya. Jadi tujuannya adalah transfer knowledge. Jadi kita harus mampu dalam menyusun materi itu juga harus bisa diukur ya, sehingga terukur ya, dalam hal ini. Jadi bahan ajar cetak itu harus mampu menguji pemahaman. Ya. Yang keempat, adanya stimulan, seperti menarik untuk dilihat, serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Yang kelima, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Keenam, materi instruksional, menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Nah, itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Terima kasih. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.